adik-adik semua. Halo adik-adik. Halo Elsa. Elsa. Iya, hai. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik? Baik-baik? Dong. Baik-baik? Puji Tuhan. Nah, senang sekali hari ini Lasso Petris ditemani oleh teman-teman sekolah minggu. Dan Lasso sekolah minggu. Halo adik-adik. Kita akan beribadah sama-sama. Yuk kita mulai dengan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yang semangat ya semuanya ya. Boleh gerak gak Lasso? Boleh dong. Kamu yang semangat ya Ayo Besti? semangat. Juga Besti. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yang lebih semangat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yeay, luar biasa semuanya. Lasso aku mau tanya, kenapa kok hari ini kita harus ibadah? Kan hari Jumat, waktunya kita liburan gak sih? Besti? Iya, hari ini tuh hari paling penting bagi orang Kristen. Apa? Buat kita. Yaitu Jumat Agung. Oh, agungnya Jumat ya? Jumat Agung adik-adik. Emang ada peristiwa apa yang harus kita ingat? Kita harus mengingat peristiwa dan kejadian di mana Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menghapus dosa-dosa kita. Oh. Peristiwa ini penting sekali karena seperti yang kita tahu bahwa upah dosa adalah maut dan Yesus sudah menanggungnya untuk kita semua. Iya. Betul, makanya penting kan? Penting banget. Penting dong. Yuk, karena ini sangat penting, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus agar kita bisa mengikuti ibadah dengan sepenuh hati. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari di mana kami boleh beribadah, mengingat tindakan Tuhan yang luar biasa untuk kita semua di atas kayu salib. Bapa, kami butuh pertolongan Tuhan, kiranya kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berfirman melalui lause-lause dan kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Oke, nah karena hari ini hari yang penting, Lause mau ajak kita untuk melakukan perjalanan. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Apa? Mau ya? Mau nggak? Coba ditebak. Kita mau perjalanan kemana? CP. Kebun binatang. Kebun binatang. Iya. Bukan. Tahu nggak? Kita akan melakukan perjalanan waktu. Wah, lebih keren lagi.
Betul. Lause Iin akan mengajak kita melakukan perjalanan untuk melihat detik-detik sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Wah, kita bisa lihat dia. Wow, keren banget. Iya adik-adik, Lause Iin akan mengajak semuanya, teman-teman yang di sini, Lause-Lause yang di sini, dan adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan Lause, untuk kita melihat apa sih yang terjadi di atas kayu salib. Karena Tuhan Yesus sebelum pergi, sebelum meninggalkan dunia ini, sebelum dia mati, dia mengucapkan 7 perkataan salib, dan itu menjadi pesan yang sangat berharga buat kita semuanya. Begitu. Iya, udah siap belum semuanya? Lause, ini kan perjalanan. Aku mau bawa permen, snack. Iya. No, nggak boleh. Kan kita mau mendengarkan firman Tuhan juga, jadi kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Nggak boleh dong sambil bawa snack. Aku mau tanya, boleh Apa? nggak? Aku ganti baju, panas nih pasti Lause. No. Pakai celana pendek dong. Jangan dong, kan udah rapi. Kan kita mau berjalan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus rapi ya. Iya. Siap-siap ya. Oke, jadi kita semua sudah siap ya? Adik-adik di rumah sudah siap? Oke? Siap, Let's Lause. go! Yuk. Salibkan dia! Salibkan dia! Siapa itu? Kenapa mereka berteriak? Siapa yang disalibkan? Itu Yesus, Tuhan kita. Dia nggak berdosa, tapi dia mau mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kira-kira Tuhan Yesus mau mengatakan apa ya kepada orang-orang yang tadi? Adik Lia, gimana? Adik Auren nih, kalau misalnya jadi Tuhan Yesus, apa sih? Mau bilang apa ke orang-orang tadi? Aku bete banget lah. Kalau aku Lause, aku mau marah-marah. Aku marah-marah terus aku suruh malaikat untuk turun terus hajar mereka semua karena mereka jahat-jahat, mereka aduh nggak baik lah sama Tuhan Yesus ya, parah pol mereka itu Lause. Marah aku. Sekarang yuk kita mendengarkan apa yang terjadi saat itu. Yuk. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik tahu nggak mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Adik-adik pasti bingung kan? Nah, kenapa Tuhan Yesus bukannya marah kepada mereka, bukannya menghukum mereka, tetapi Tuhan Yesus malah berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Padahal adik-adik, sebelumnya Tuhan Yesus pada saat sebelum dia dipaku di atas kayu salib, orang-orang itu mencambuk dia, orang-orang itu memukul dia, orang-orang itu menampar wajahnya, meludahi dia, bahkan mereka juga membuat sebuah mahkota duri dan meletakkan di atas kepalanya, dan itu sakit sekali adik-adik, sampai darah menetes dari kepala Tuhan Yesus. Adik-adik, dia sangat kesakitan. Itu karena Tuhan Yesus memiliki kasih yang sangat besar buat kita, kasih yang tidak terbatas, kasih yang sungguh mulia, sungguh murni, dan sungguh tulus. Dan Tuhan Yesus adalah kasih itu sendiri. Nah adik-adik, dan dia memberikan dirinya buat kita sebagai bukti kasih yang begitu besar itu. Tuhan Yesus tahu bahwa semua orang yang memukul dia, yang menyakiti dia, yang meludahi dia itu tidak mengerti bahwa mereka melakukan sesuatu yang jahat kepada dia. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wah, Besti tadi waktu denger Rosain cerita keren banget ya. Aku juga mau belajar kayak Tuhan Yesus, meskipun dia disakiti, dijahati,
Tapi dia tetap mau mengampuni dengan kasih yang wow luar biasa. Aku juga mau mengampuni kamu Besti karena kamu suka ambil biskuit aku. Enggak, aku gak pernah. Oke, kalau gitu kita ampun-ampunan ya. Oke. Terus sama Lause Jocelyn, kalau di sekolah minggu tuh suka marah-marah. Aduh itu takut, tapi aku mau belajar mengampuni. Sama, bagus. Aku juga mau belajar. Oke, kita sama-sama belajar untuk mengampuni seperti Tuhan Yesus ya. Oke. Siap. Tapi Apa? aku keinget satu lagu. Apaan? Judulnya Tanda Paku. Oh iya, aku suka banget tuh lagu. Ya kan? Ayo kita nyanyi bareng yuk. Lose, kita boleh nyanyi lagu itu enggak? Ayo Lause kita nyanyi. Oh boleh dong. Yuk kita semua nyanyi sama-sama ya lagu Tanda Paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Aku suka lagu ini Lause. Sama aku juga. Bagus ya lagunya ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa itu artinya Lose? Setelah Tuhan Yesus mengucapkan doa untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya, adik-adik, tiba-tiba penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus melihat hal itu, hatinya sungguh tersentuh. Mengapa? Karena dia melihat sikap Tuhan Yesus yang mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, dan juga doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus yang mau mengampuni mereka. Nah adik-adik, hal itu langsung menyentuh hatinya dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja." Adik-adik, pada saat itu dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Raja. Hari itu juga adik-adik, penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu menerima hadiah, yaitu anugerah keselamatan. Maka itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Firdaus itu adik-adik adalah surga. Jadi artinya apa buat kita adik-adik? Nah, adik-adik, artinya buat kita adalah mari kita belajar sama seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih, memberikan contoh teladan hidup yang selalu mau mengampuni orang lain dan mau berdoa yang terbaik buat orang lain. Dengan begitu,
orang melihat kita dan mereka pun dapat nantinya mengenal Tuhan Yesus. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus karena kita. Dan adik-adik, di sini kita juga belajar bahwa hanya kuasa salib yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang mampu mengubahkan hati manusia yang jahat, hati seseorang untuk dapat mengenal Allah, menjadi lebih baik dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat. Dia adalah anak Allah yang mampu menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, pertanyaannya adalah, apakah kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya? Kalau ada, angkat tangannya. Nah, langsung mau melihat siapa yang angkat tangan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, tiap kali kita mendengar atau melihat kisah tentang salib Tuhan Yesus, berdoalah adik-adik dengan sepenuh hati. Lalu berkata, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan keselamatan kepadaku. Biar kita menghayati peristiwa hari itu, yuk langsung ngajak adik-adik semuanya untuk menyanyikan lagu Salibmu, Salibmu. Ayo adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Nah, apa arti kalimat itu adik-adik? Ini merupakan kalimat ketiga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat Tuhan Yesus ada terpaku di atas kayu salib, dia melihat ke arah seorang wanita yang bernama Maria yang adalah ibunya. Dia sangat mengasihi ibunya dan dia sangat menghormati ibunya, yaitu Maria yang dipilih Allah sebagai seorang wanita yang melahirkan ia ke dunia. Dan Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Itu artinya adik-adik, karena Tuhan Yesus tahu dia akan mati, dia akan pergi meninggalkan ibunya pada hari ini. Dan dia mau ibunya selalu mengingat akan dia. Lalu kemudian Tuhan Yesus melihat kepada Yohanes yang ada pada saat itu, dan dia berkata kepada Yohanes,
ini ibumu. Adik-adik, perkataan Tuhan Yesus ini diucapkan di atas kayu salib sebagai pesan terakhir agar setelah dia mati, Yohaneslah yang akan menjaga Maria ibunya Tuhan Yesus. Membantu di dalam pekerjaan sehari-hari, membantu di dalam kehidupan sehari-hari, membiarkan Maria tinggal di rumahnya. Seperti firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan hal ini. Kalau yang ini artinya kita harus selalu taat dan hormat sama orang tua kan ya, Lause? Iya, itu benar sekali. Kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang keempat. Nah, adik-adik, mungkin dari cerita-cerita sekolah minggu yang pernah kita dengarkan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Malahan dia sangat membenci dosa. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan, dia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Lalu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-22 juga berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Adik-adik, akan tetapi ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, dia sedang mengambil semua dosa-dosa kita, sehingga itu membuat dia menjadi seketika itu juga berdosa. Dan Bapa yang ada di surga yang Maha Kudus itu harus meninggalkan Tuhan Yesus, berpaling dari Tuhan Yesus, karena Allah membenci dosa. Jadi adik-adik, pada saat itulah Allah berpaling meninggalkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adik-adik, untuk pertama kalinya Tuhan Yesus harus terpisah dari Bapanya. Adik-adik, dan hal itu sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat memilukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menanggung semuanya hanya untuk siapa? Hanya untuk Lause dan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus mau rela ditinggalkan oleh Bapanya demi menyelamatkan kita, demi kita mendapatkan keselamatan dan dapat datang kepada Bapa yang ada di surga. Padahal adik-adik, seharusnya kitalah yang dihukum, kitalah yang harus terpisah dari Bapa untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Nah, adik-adik langsung mau bertanya nih, apa dosa yang masih adik-adik sering lakukan? Ayo, apa? Misalnya ya, nyontek, melawan orang tua, dan sebagainya. Males sekolah minggu, males baca Alkitab, ya, iseng, gak mau berdoa. Pada saat berdoa masih ngintip-ngintip, buka-buka mata, gak fokus. Nah, itu hal-hal yang sungguh membuat kita menjadi tidak fokus dan berdosa jadinya di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, ya, Lause ingin memberikan semangat buat kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah mau mati buat kita, ia rela terpisah dengan Bapanya. Mari kita belajar agar kita stop, ya, berhenti melakukan dosa.
ya, dan banyak-banyak berdoa dan lebih banyak lagi membaca Alkitab agar kita juga semakin tahu mana yang menjadi dosa dan mana hal yang benar yang diinginkan oleh Allah dari Alkitab, lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah di dalam hidup kita. Nah, itulah adik-adik. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Adik-adik, tidak terasa hari semakin siang. Bumi diliputi oleh kegelapan dan Tuhan Yesus sejak kemarin malamnya sudah tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan dia dipukul, dia dicambuk sehingga banyak cairan keluar dari tubuhnya, darah yang menetes dan juga keringat yang terus mengalir dari tubuhnya. Hal itu membuat Tuhan Yesus merasa haus, adik-adik. Maka dengan jujur dari hatinya dia berkata, "Aku haus." Kita sudah dengarkan tadi. Nah, itu adalah perkataan yang kelima yang Tuhan Yesus ucapkan. Nah, kata-kata ini adalah merupakan satu nubuatan atau satu hal yang pernah dinyatakan di dalam Alkitab kita. Kalau kita buka di dalam Mazmur, sudah pernah diucapkan, yaitu Mazmur 69 ayat 22 yang berbunyi, "Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Nah, apa artinya buat kita adik-adik? Artinya adalah bahwa apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab 500-an tahun yang lalu, ya, sebelum penyaliban itu, Tuhan Yesus pernah mengucapkan kalimat itu. Dan firman Tuhan itu pada hari itu, pada saat Tuhan Yesus mengucapkan itu, digenapi adik-adik, ya, digenapkan. Artinya semua yang tertulis di dalam firman Tuhan kita itu adalah benar adik-adik, tidak berubah dan pasti akan terjadi pada waktunya Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah percaya, ya. Dari kita kecil ini, kita remaja, kita pemuda, kita udah menjadi orang tua, nanti kita menjadi kakek, nenek yang sudah bungkuk, ya, adik-adik yang rambutnya sudah memutih. Tetap percaya, ya, bahwa hal yang terpenting dalam hidup kita adalah Alkitab. Nah, ini, ya, adik-adik, buku yang sangat berharga sekali dalam hidup kita adalah Alkitab yang berisikan firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang baik, firman Tuhan yang murni, yang tidak berubah dan pasti terjadi. Rajin-rajin ya baca Alkitab adik-adik. Sudah selesai. Adik, apa arti kalimat itu? Apanya yang sudah selesai adik-adik? Nah, adik-adik, itu perkataan Tuhan Yesus yang ke-6. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya adalah tetelestai. Apa artinya? Apa yang sudah selesai? Nah, ini ada dua hal adik-adik. Yang pertama adalah firman Tuhan dari Mazmur pasal 69 ayat 22 sudah digenapi, sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Artinya sudah selesai. Itu artinya. Lalu yang kedua adalah tetelestai, artinya misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa ke dalam dunia ini sudah selesai, sudah digenapkan.
Kasih Allah sudah dinyatakan melalui kematian anaknya Tuhan Yesus di atas kayu salib buat Lause dan buat adik-adik. Dan semuanya diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Kita nggak perlu bayar. Kita nggak perlu melakukan sesuatu. Ia berikan kepada kita, kepada Lause dan kepada adik-adik semuanya. Hanya kita perlu percaya, kita perlu beriman bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dia adalah juru selamat manusia yang menyelamatkan dunia ini. Dan misi itu sudah selesai. Itu artinya adik-adik. Jadi adik-adik, Losein mau garis bawahi, mau ingatkan lagi bahwa tidak ada cara lain bagi manusia untuk bisa selamat selain daripada datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus, ya, melalui salib Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya jalan keselamatan buat kita, dan itulah kebenaran dan hidup buat kita. Sudah selesai. Rasa Iin, jadi artinya meskipun kita berbuat baik, kita kasih persembahan, kita kasih sumbangan, kita taat, kita rajin, semua hal itu nggak bisa memperbolehkan kita untuk masuk ke surga. Iya, benar sekali. Jadi diingat ya, bahwa bukan dengan perbuatan baik kita masuk surga, tetapi oleh Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Adik-adik, itu merupakan perkataan Tuhan Yesus yang ketujuh. Dan kepalanya tertunduk dan dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Adik-adik, apa arti kalimat ini buat kita? Pada saat Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya, dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Buat kita itu berarti bahwa hidup kita pun harus kita serahkan kepada Bapa. Karena kita tahu ya adik-adik bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita dari buah kandungan ibu kita. Kita lahir, bahkan saat ini kita dapat bersekolah minggu pun kita seperti ini karena ada Allah ya yang menciptakan kita dan yang memberkati kita. Oleh karena itu, kalau kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bermain, kita harus selalu belajar menyerahkan hidup kita kepada Bapa. Caranya bagaimana, Lose? Dengan belajar terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Pada saat kita bangun pagi, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Adik-adik, bahkan ya nanti kita ya meninggal, kita juga harus percaya bahwa hidup kita yang telah kita serahkan kepada Bapa akan kembali kepada Bapa. Kita akan bertemu dengan Bapa di surga nanti. Dan kita akan menerima kehidupan yang baru di dalam Bapa. Jadi adik-adik, hidup kita, mati kita adalah kita serahkan kepada Bapa yang di surga, karena Dialah yang memiliki hidup kita. Dialah yang menciptakan kita. Itu arti kalimat yang ketujuh, adik-adik. Losein, berarti aku mau tanya, berarti aku meskipun masih kecil, terus habis itu Losein, Lose Patrick, terus semua Lose yang udah dewasa, terus sama mama papa aku, sama engkong aku, berarti kita semua itu harus menyerahkan hidup kita semuanya untuk Tuhan ya? Artinya itu berarti menyerahkan itu kayak kita memberikan seluruh hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Ya nggak, Losein? Bener gak? Iya, itu benar sekali. Nah, adik-adik,
7 perkataan Yesus di atas kayu salib ini biarlah selalu kita ingat ya, sampai kita besar nanti, sampai kita tua nanti. Jangan pernah lupa untuk selalu mengampuni. Lalu apalagi? Berbuat kasih. Apalagi? Mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Dan juga ingat bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, jalan keselamatan kita, dan selalu menyerahkan hidup kita di dalam doa setiap saat kepada Bapa di surga. Adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan hari ini terus kita ingat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Lause Iin mau mengajak kita semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang harus kami percayai di dalam hidup kami. Bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang membawa kami ke surga. Dan Tuhan tolonglah kami belajar untuk senantiasa mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dengan 7 perkataan yang ia ucapkan dan apa tadi aplikasi yang sudah disampaikan oleh Lause Iin, kami pun melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Wah, luar biasa banget ya Iya. yang Tuhan lakukan ke kita. Iya. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk bersyukur? Apa ya? Apa dong? Apa ya? Kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Nah, yuk kita mulai dengan cara memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan, Yesus sahabatku, sambil memberikan persembahan. Pasti lagu favorit aku nih. Ini juga lagu favorit aku. Nyanyinya semangat dong kalau gitu. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku,
sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Biarlah kita selalu mengingat karya Kristus untuk kita. Dan jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah Paskah di hari Minggu. Jangan lupa Besti ya. Minggu ya, hari Minggu. Hari Minggu, karena Ya. kita akan mendengarkan kelanjutan dari cerita hari ini. Seru. Oke Jangan deh lupa ya. Oke, siap. Sekarang yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami beribadah. Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, berkati kami, berkati Lausa-Lausa dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua. Dadah.